اشف مرضانا ومرضى المسلمين أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حيرانا إلا دللته. Amma ba'd, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam mengajarkan pemeluknya untuk selalu berada pada ajaran pertengahan, yaitu ajaran Islam itu sendiri. Karena lawan dari pertengahan pasti, kalau dia tidak berlebihan, pasti akan mengentengkan. Dan inilah budaya syaitan dalam semua amal anak Adam ini. Itu imma dia akan menyuruh kita untuk berlebihan, atau imma menyuruh kita untuk mengentengkan atau menyanyiakan suatu amal. Terlebih jika sifat berlebihan itu masuk dalam ranah i'tiqad, dalam ranah akidah maupun dalam amal soleh, maka ini sangat berbahaya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala melarang kita dari sifat gulu, melampaui batas, dengan firman-Nya dalam surah An-Nisa ayat 171, ya ahlul kitab la taghlu fi dinikum. Wahai ahlul kitab, jangan kalian melampaui batas dalam agama kalian. Wa la taqulu 'ala Allahi illa haq, dan jangan mengatakan kepada Allah kecuali yang hak. Di sini hitobnya ada kepada ahlul kitab, jangan kalian melampaui batas dalam agama kalian. Karena setelah ini mereka ini menjadi orang-orang yang tersesat. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allah juga berfirman surah Al-Maidah 77, ya ahlul kitab la taghlu fi dinikum ghairal haqq. Wahai ahlul kitab, jangan kalian berlebihan dalam agama kalian ghairal haqq. Jangan itu tidak hak, dengan cara tidak hak. Jadi apakah itu berlebihan atau tidak dalam agama, itu dikembalikan kepada syariat, dikembalikan kepada dalil. Karena bisa jadi sesuatu itu dianggap berlebihan, tapi itulah yang benar. Contohnya, seorang muslim ketika perayaan Natal atau tahun baru dia tidak mau ikut-ikutan. Ada yang mengatakan itu berlebihan, padahal itulah justru ajaran Islam. Lakum dinukum waliyadin. Kalau kita campur adukkan ini masalah agama, campur adukkan agama yang satu dengan agama yang lain, dan tidak mungkin kita mengucapkan selamat kepada mereka sementara mereka ini maghdubi 'alaihim, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia akan termasuk kaum tersebut. Nah, kemudian juga dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala rahilatihi. Rasulullah SAW pernah berkata kepada saya pada pagi hari Aqabah, sementara beliau di atas kendaraannya, hati il-kitli, berikan saya ini kerikil, berikan saya batu-batu kecil untuk melempar jumrah. Falakitu lahu hasayatun min hasal qadar, falamma wada'tuhunna fi yadihi qala biamsaliha ulan. Kemudian saya, kata Ibnu Abbas, memberikan Nabi SAW beberapa batu kecil. Setelah saya meletakkan di tangannya, maka beliau mengatakan biamsaliha ulan, seperti mereka ini, itu ahlul kitab. Wahyakumul ghulu fid din, hati-hati kalian ini berlebihan dalam agama. Karena ketika melempar jumrah banyak orang berlebihan di sana. Ya, mereka pakai batu besar, kadang pakai sepatu, pakai sandal, dan ini memenuhi tempat jamarat itu dengan sandal. Ini berlebihan, melampaui batas. Seperti mereka itu jangan melampaui batas, kata Nabi. Fa inna ahlaka man kana qablakum al-ghulu fi din. Karena yang menghancurkan orang sebelum kalian adalah melampaui batas dalam beragama, melampaui batas dalam beragama. Kemudian juga dalil-dalil yang lain. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala ini mencela dari sifat gulu dan mewanti-wanti kita supaya jangan ikut-ikutan seperti orang-orang yang gulu, orang-orang yang melampaui
batas. Bagaimana Allah berfirman dalam surah Taubah ayat 30, wa qalatil yahudu Uzair ibn Allah. Orang-orang Yahudi mengatakan Uzair itu adalah anaknya Allah. Wa qalatil Nasara al-Masih ibn Allah. Sedangkan orang Nasrani mengatakan Al-Masih Nabi Isa adalah anak Allah. Ini contoh orang-orang yang melampaui batas dalam agama. Nabinya Nabi Uzair dikatakan anaknya Allah. Kemudian Al-Masih Nabi Isa dikatakan anak Allah. Apakah Allah SWT ridho dikatakan punya anak? Tidak ridho. Takadus samawati yatafattar. Hampir-hampir langit akan pecah, akan hancur. Ini gara-gara ucapan mereka mengatakan seperti itu. Oleh karena itu kita ketika sholat selalu kita minta supaya jangan menjadi orang-orang yang melampaui batas. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maghdub yang dimaksudkan Yahudi, dhal yang sesat adalah Nasrani. Kemudian Allah Subhanahu wa taala yang ketiga memuji ini orang-orang yang selalu pertengahan dalam beragama. Allah berfirman surah Al-Baqarah ayat 143, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata." Demikianlah kami jadikan kalian umat yang pertengahan, litakunu syuhada 'alan nas, supaya kalian bisa menjadi saksi bagi manusia ini. Wa yakuna rasul 'alaikum syahida, dan supaya rasul ini bisa menjadi saksi atas kalian. Islam ini besok dari kiamat akan menjadi saksi bagi agama yang lain yang kufur, yang tersesat. Karena Islam satu-satunya agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga nanti Ahlus Sunnah di dalam Islam ini sendiri, Ahlus Sunnah sebagai saksi atas semua firqah yang lain, kelompok-kelompok sesat yang lain. Karena hanya Ahlus Sunnah wal Jamaah saya yang benar jalannya. Akan terpecah umatku menjadi 73 golongan, kecuali satu golongan, yaitu al-jamaah. Maksudnya adalah jamaahnya Rasulullah dan para sahabatnya. Nah, dan hatta sekarang di zaman kita ini yang mengatakan dirinya aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah juga akan ada satu kelompok yang jadi saksi bagi mereka. Kelompok siapa itu? Orang-orang yang betul-betul seperti Rasulullah dan para sahabat. Itulah yang akan menjadi saksi bagi aswaja yang lain. Mana nanti di antara mereka yang betul-betul benar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang aswaja, tapi dia ikut kita pakai topi Natal. Aswaja apa jadinya? Enggak benar. Pasti ada satu kelompok yang tetap lurus, dan ini janji dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La tazal qa'ifatu min ummati dhahirin al-haq. Akan senantiasa ada satu kelompok. Berarti tidak semua umat Islam ini benar. Akan ada satu kelompok yang tegak di atas kebenaran. Berarti cuma satu. Kemudian hadis Abu Musa al-Asy'ari, Nabi SAW bersabda, "Inna min ijlalillah ikramu dzi syaibah al-muslim." Termasuk memuliakan Allah juga adalah memuliakan orang-orang tua yang sudah beruban. Wa hamilil Quran, dan juga memuliakan para pembawa Al-Quran. Pembawa Al-Quran ini maksudnya para penghafal Al-Quran, dan juga orang-orang yang mengamalkan Al-Quran. Ghairil ghalib, tanpa melampaui batas, kata Nabi. Fihi wal jabi fihi, atau apa? Kurang ajar juga tidak boleh. Melampaui batas tidak boleh, atau kurang ajar juga apa? Tidak boleh. Wa ikram yadis sultan al-muqsid, dan juga memuliakan penguasa-penguasa yang dia adil. Ini juga termasuk memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam kita bersikap pada siapa saja, ini tidak boleh melampaui batas, tidak boleh juga terlalu mengentengkan. Nah, kemudian yang keempat, larangan Nabi SAW dari beberapa fenomena gulu, melampaui batas yang dikatakan kepada beliau atau yang diperbuat kepada beliau. Seperti hadis Mu'adz bin Jabal ketika datang dari Syam, sajada li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mu'adz bin Jabal pulang-pulang dari negeri Syam, tiba-tiba dia di Madinah sujud di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah, "Ada apa-apaan ini wahai Mu'adz?" Qala ya Rasulullah, qadimtu Syam fara'aituhum yasjuduna li bataraqatihim wa asaqi
fatihim. Saya pernah datang ke Syam dan saya melihat orang-orang sana sujud kepada pendetanya dan guru dari pendetanya. Rahib-rahib. Faradana af'ala dzalika bika, dan saya ingin melakukan itu sepertimu. Apa kata Nabi? Fala taf'al, jangan perbuat itu. Fa inni law umirtu syai'an an asjuda li syai'in la amartu al-mar'a an tasjuda li zawjiha. Seandainya boleh sesuatu saya suruh sujud kepada sesuatu yang lain, maka saya akan suruh perempuan ini sujud kepada suaminya. Waladhi nafsi biyadihi la tu'addil mar'atu haqqa rabbiha hatta tu'addiya haqqa zawjiha. Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, seorang perempuan belumlah menunaikan hak Rabbnya, hak Allah, sampai dia menunaikan hak suaminya. Hatta law sa'alaha nafsuha wa hiya 'ala qatabin lam tamnahu. Bahkan kalau suaminya meminta untuk dilayani sementara dia sedang masak, maka layani di tempat tersebut, di dapur. Ya, ada yang protes, ibu-ibu. Ya, lelah ke mandi. Dia minta melulu, capek kita mandi. Alhamdulillah, semakin rajin mandi semakin cantik. Kemudian juga pernah ada seorang berkata kepada Nabi SAW, Masya Allah wa syi'ta, ini kehendak Allah dan kehendakmu. Maka Nabi SAW mengatakan, Jalzani wallahi adlan, apakah engkau menjadikan saya demi Allah ini sebagai tandingan Allah? Bal Masya Allah wahdahu, cukup katakan ini semua kehendak Allah. Kemudian Nabi juga ini bersabda, terturun kama atartin Nasara bin Maryam, jangan kalian mengkultuskan saya seperti ibu Nasrani mengkultuskan ibnu Maryam. Fa inna ana abduhu, saya ini hanya hamba Allah. Faqulu Abdullah wa Rasul, ucapkan hamba Allah dan Rasulnya, hamba Allah dan Rasul. Ada juga sebagian seorang sahabat mengatakan, ya Muhammad ya Sayyiduna wa banu Sayyidina, wahai Muhammad engkau adalah Sayyid kami, anaknya Sayyid kami, wa khairuna wa ibnu khairina, orang terbaik di antara kita dan anaknya orang terbaik di antara kita. Faqala Rasulullah ya ayuhan nas alaikum bitaqwakum. Maka Nabi SAW mengatakan, wahai manusia hendaknya kalian bertakwa, takut kepada Allah. La yastahwiyannakum syaitan, jangan sampai syaitan memperdaya kalian, menipu kalian. Seolah-olah ini bentuk ketakwaan, padahal itu adalah bentuk melampaui batas. Ana Muhammad ibn Abdullah, Abdullah Rasul. Saya ini Muhammad ibn Abdullah, hamba Allah dan Rasulnya. Wallahi ma uhibbu an tarfa'uni fawqa manzilati allati anzalani Allah azza wa jalla. Demi Allah saya tidak suka diangkat di atas manzilah, di atas kedudukanku yang Allah SWT berikan kepada aku. Lebih dari itu tidak boleh. Saya tidak suka. Kemudian juga yang kelima, akan ada hukuman atau kesudahan yang buruk bagi orang-orang yang melampaui batas. Bagaimana dalam hadis Abdullah bin Mas'ud, Nabi SAW bersabda, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Celaka orang yang melampaui batas, celaka orang yang melampaui batas, celaka orang yang melampaui batas. 3 kali. Kemudian juga beliau mengatakan, bainama ahlaka man kana qablakum al-ghulu fid din. Semuanya yang menghancurkan orang-orang sebelum kalian adalah melampaui batas dalam beragama, melampaui batas. Ya, termasuk juga dalam ibadah, nambah-nambah yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi SAW, maka suatu saat dia akan keluar dari Islam. Oleh karena para ulama mengatakan al-bid'atu baridul kufri, bid'ah itu akan mengantarkan kepada kekufuran. Nah, awalnya bid'ahnya mereka ya tahlilan, zikiran, kumpul-kumpul zikiran, kematian zikiran, semua zikiran-zikiran. Kemudian merangkak lagi ke atas, mengkultuskan guru-guru tarekatnya di atas Nabi SAW, merangkak lagi terus, akhirnya mengatakan semua agama sama. Terus ke atas pakai pakai ini anak Natal. Apakah masih dikatakan Islam? Nah, sudah keluar dari Islam. Alhamdulillah ya. Kemudian juga yang keenam, Allah SWT dan Nabi-Nya ini menjelaskan sesuatu
sebagaimana mestinya supaya orang-orang itu tidak melampaui batas. Seperti Allah SWT menjelaskan tentang nabinya, bagaimana kedudukan Nabi Muhammad SAW. Bahwasanya beliau manusia biasa dan tidak mengetahui perkara yang gaib. Nabi juga tidak bisa masukkan dirinya ke surga atau neraka, tidak bisa. Itu semua kemurahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf 188, "Qul la amliku li nafsi." Wahai Muhammad, katakan, disuruh oleh Allah, katakan wahai Muhammad supaya mereka paham umatmu ini, la amliku li nafsi naf'an wala dharra. Saya tidak bisa membahayakan diri sendiri saya atau memberikan manfaat bagi buat diri saya sendiri, tidak bisa. Illa masya Allah, kecuali kalau itu dikehendaki oleh Allah. Walau kuntu a'lamul ghaib lastakthartu minal khair. Seandainya saya mengetahui yang gaib, maka tentu saya akan memperbanyak berbuat baik. Wa mamassani su', dan saya tidak akan ditimpa keburukan. Seandainya saya mengetahui yang gaib, ternyata Nabi SAW tidak mengetahui yang gaib. Bahkan dalam perang Uhud bagaimana? Beliau terluka, ya. Pipi beliau berdarah. Nabi SAW kalah perang. Kalau mental orang yang tidak beriman, jelas akan goyang imannya. Masa Nabi kalah? Ini utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak paham, wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Allah mengatakan begitulah kami putarkan suatu keadaan itu pada manusia supaya paham bahwasanya dunia ini adalah dunia yang fana, dan manusia yang hidup di dunia ini juga tidak ada yang kekal. Hatta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian katakan wahai Nabi, qul la aqulu lakum indi khazainullah. Wahai Nabi, katakan saya tidak memiliki perbendaharaan Allah. Sesuatu yang gaib di sisi Allah saya tidak punya. Wala alamul ghaiba wala aqulu lakum inni malak. Dan saya tidak mengetahui yang gaib, lagi ditekankan, dan saya tidak mengatakan kepada kalian bahwasanya saya ini malaikat. Nabi juga salah. Nabi juga keliru. Nabi keliru, tetapi dalam urusan ahkam, hukum-hukum, ketika keliru langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau pernah berjanji kepada istri-istrinya tidak akan minum madu. Kenapa? Karena salah satu istrinya cemburu ketika dia minum madu di istri yang lain, madu yang betulan, yang bukan madu. Hanya beliau mengatakan saya tidak akan minum madu lagi. Kata Allah, saya tidak akan minum madu lagi. Turun ayat tahrim, lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Wahai Nabi, kenapa engkau mengharamkan sesuatu yang dihalalkan kepada kalian? Ditegur langsung. Adapun di luar itu kadang beliau salah. Ketika dia lihat kurma salah seorang sahabat, ini ada yang kisut satu, ada yang buahnya lepas satu. Kemudian ditanya, "Hai Nabi, bagaimana ini?" Biarin saja, tidak usah dikawinkan. Akhirnya kemudian ada sahabat yang lain yang punya inisiatif. Mungkin Nabi salah, saya jadi salah. Hanya dia kawinkan serbuk sari dan putiknya. Akhirnya yang dikawinkan itu yang legot buahnya berhasil. Maka Nabi mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian lebih paham urusan dunia kalian. Nabi SAW kadang salah, apalagi selain Nabi SAW. Kemudian juga Allah SWT menerangkan siapa sebenarnya Al-Masih ibn Maryam. Al-Masih ibn Maryam illa rasulun. Al-Masih ibn Maryam itu adalah salah seorang rasul. Qad khalat min qablihi ar-rusul. Sebagaimana rasul-rasul yang lain yang sudah berlalu. Wa ummuhu siddiqah, dan ibunya adalah orang wanita yang sangat jujur. Kana ya'kulani ta'am, dua-duanya Isa dan ibunya ini makan makanan seperti kalian. Kalau memang mereka berdua ini Tuhan atau anak Tuhan, maka tentunya mereka tidak butuh makan. Selama sesuatu itu butuh makan, berarti dia belum dikatakan sebagai Tuhan. Karena sifat Allah itu tidak butuh kepada makan. Nahnu narzuqukum la nas'aluka rizqa. Kami, kata Allah, saya tidak butuh kepada kalian rezeki. Kalian yang memberikan, saya yang memberikan kalian rezeki. Nah, wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim.
Dan Allah juga berfirman, tidaklah saya utus sebelum engkau ya Muhammad kecuali para laki-laki yang kami berikan wahyu kepada kalian. Oleh karena itu pendapat yang paling kuat, tidak ada nabi perempuan. Semua nabi adalah laki ke laki. Karena perempuan tidak boleh jadi pemimpin. La yuflihu qaumun walau amrahu imra'atun. Tidak beruntung satu kaum jika yang mengurus urusan mereka adalah perempuan. Perempuan tidak boleh jadi RT, jadi RW, apalagi nyalon jadi kades. Yang melantiknya berdosa. Dia sendiri yang mencalonkan diri berdosa. Tapi kalau sudah jadi bagaimana? Apakah tetap sami'na wa ta'na? Tetap taat apa enggak? Tetap taat. Ya, walaupun pemimpin itu tidak secara syar'inya enggak memenuhi kriteria, tapi ketika dia jadi pemimpin maka tetap sami'na wa ta'na. Kemudian juga yang ketujuh, man humadhahirul ghul wa qad kullu sabab yuaddi ilaihi. Ini segala hal yang bisa mengantarkan kepada gulu itu sudah diputus oleh syariat ini. Nabi SAW bersabda, "Anatullah ala yahud dan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid." Laknat Allah kepada Yahudi dan Nasrani menjadikan kubur para nabi mereka sebagai masjid, sebagai tempat ibadah, karena ini akan mengantarkan kepada kesyirikan. Nabi SAW bersabda, "La taj'alu buyutakum qubura." Jangan kalian jadikan rumah kalian sebagai kubur. Sebagai kubur. Itu tidak pernah dibacakan ayat Al-Quran, sepi minit. Jadi sarungnya bagi berat. Jangan jadikan rumah kalian seperti kubur. Wala taj'alu qabri 'idan, dan jangan menjadikan kubur saya sebagai tempat berkumpul tahunan, bulanan, mingguan, tidak boleh. Nabi SAW mengatakan jangan jadikan kubur saya sebagai tempat haul, apalagi sekelas tuan guru. Tiap tahun ada haulnya. Ini bid'ah dalam agama. Ini jelas-jelas hadisnya. Jangan jadikan kuburan itu sebagai tempat berkumpul. Kuburannya siapa? Nabi SAW saja tidak boleh, apalagi level-level di bawah Nabi SAW. Wassallu alaihi fa inna salatakum tablughuna haitsu kuntum, dan salawatlah kepada kalian karena salawat kalian itu akan sampai kepada saya. Kemudian Nabi juga bersabda, hadis Ibnu Abbas, dalam hadis Ibnu Abbas beliau mengatakan, la'ana Rasulullah SAW zairatil kubur. Rasulullah SAW melaknat wanita-wanita yang senang ziarah kubur, wal muttakhidin 'alaiha al-masajid wasurud, dan Allah juga melaknat, Rasul juga melaknat orang-orang yang menjadikan kuburan ini tempat ibadah dan memasang lampu-lampu di atas kuburannya. Dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana riwayat Imam Abu Dawud, Tirmidzi dan yang lainnya dengan sanad yang sahih. Ini tidak boleh masang lampu di kuburan, apalagi lampu itu mirip lampu-lampu tempat selfie pada zaman sekarang. Seperti apa? Di Gunung Sari ada langit-langitnya, bukit langit apa? Taman langit. Nah, pasang lampu, nanti suatu saat kuburan akan seperti. Makanya dari awal ini sudah dilaknat oleh Rasulullah SAW. Dan kalau sudah kuburan seperti itu, seperti kubur Badawi atau yang lain, ya sudah, orang-orang nanti akan datang untuk minta di syirik akbar, bisa mengeluarkan mereka dari Islam. Kemudian dari Abu Umamah qala kharaja 'inda Rasulullah mutawakki'an 'ala 'asa. Rasulullah SAW, kata Abu Umamah, pernah keluar berpegangan pada tongkat. Faqumna ilaihi, kemudian kami semua berdiri menyambut beliau. Faqala la taqumu kama taqumul ajim, jangan kalian berdiri menyambut saya seperti berdirinya orang-orang ajam, orang-orang yang non Arab. Ya'dhumu ba'dhuhu ba'dhan, mana mereka saling mengagungkan satu dengan yang lainnya, tidak boleh. Ya. Tetapi kalau ada tamu datang, kita sedang duduk, tamu itu dari jauh, jarang datang, maka kita sambut, tidak apa. Sebagaimana ini para sahabat menyambut Ka'ab bin Malik, Rasulullah menyambut Ka'ab bin Malik ketika diterima taubatnya. Atau sahabat yang lain yang datang pulang dari haji dan yang lain disambut. Tapi kalau sudah biasa begini, kemudian mereka datang, tidak usah disambut.
Artinya tidak usah berdiri, biarkan saja mereka ini datang dan dijawab salam. Kemudian juga gulu melampaui batas. Ini adalah sebab terbesar terjadinya perbuatan syirik dalam agama. Wa makaru makran kubara wa qalu la tadrunna alihatakum wa la tadrunna wadda wa la su'a wa la yaghutha wa yauqa wa nasra. Jangan kalian tinggalkan penyembahan berhala-berhala kalian ini, dan jangan meninggalkan penyembahan Wad, Suwa, Yaghus, Ya'uq, Nasr. Ini nama berhala-berhala orang dulu. Waddan itu berhala di daerah Daumatil Jandal. Suwa itu di daerah Hudayl. Yaghus di daerah Murad. Ini punyanya suku Murad. Nasr ini punyanya kabilah Dzilkala. Nah, makanya Ibnu Abbas mengatakan mereka ini siapa? Asma'u rijalin shalihin min qaum ini. Nuh, mereka adalah orang-orang soleh di zamannya kaum Nabi Nuh. Falamma halaku awha syaitan ila qaumihim an yasabu fi majalisihim allati kanu yajlisuna ansaba. Kemudian ketika mereka mati, syaitan ini membisikkan kepada mereka untuk membuat monumen di tempat mereka sering mengajar, sering ceramah. Kemudian dibuatlah monumen, patung, kemudian dinamakan dengan nama-nama mereka. Faqalu falam tu'abad. Kemudian waktu itu belum diibadahi. Hatta idza halaka aulaika wa tunsahul ilmu ubida. Ketika yang membuat sudah mati, membuat patung itu sudah mati, kemudian ilmu agama sudah hilang. Nah, ilmu agama juga bisa hilang. Barulah ubidat, mereka diibadahi berhala-berhala ini. Inilah nenek moyangnya berhala-berhala sampai zaman sekarang. Jadi agama-agama penyembah berhala, baik Hindu, Buddha dan yang lain, nenek moyangnya adalah ini orang-orang di zamannya Nabi Nuh. Jadi salah kalau mereka mengatakan agama Islam ini agama baru. Salah. Mereka ini agama baru. Agama berhala ini adalah agama baru. Baina Adam wa Nuh asratu qurun kulluhum 'ala al-Islam. Ibnu Abbas mengatakan antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh itu 1000 tahun. 1000 tahun semua orang dalam keadaan beragama Islam. Kesyirikan di muka bumi pertama kali ketika zamannya Nabi Nuh. Nabi Nuh berdakwah berapa tahun? 950 tahun beliau berdakwah supaya jangan manusia ini memulai perbuatan syirik di muka bumi. Tapi mereka ngeyel. Nah, inilah nenek moyang berhala-berhala dan penyembahan berhala sampai zaman kita sekarang. Ini nenek moyang jenisnya. Padahal sebelumnya semuanya tidak pernah mengenal namanya penyembahan berhala. Semuanya langsung minta kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menyembelih lillahi ta'ala. Kemudian juga gulu melampaui batas itu adalah termasuk tipuan syaitan, godaan syaitan. Sebagaimana dalam hadis qudsi, wa inni khuliqtu ibadi hunafa kulluhum. Allah SWT berfirman dalam hadis qudsi, saya menciptakan hamba saya ini semuanya hanif, semuanya bertauhid hatinya. Semuanya Islam hatinya. Wa innahum atathum syayatin fajtalathum an dinihim. Kemudian datanglah syaitan yang menyesatkan mereka dari agama mereka. Wa harimat alaihim ma ahlaltu lahum. Mereka mengharamkan apa yang saya halalkan. Wa amaratuhum ayyushriku bi ma lam anzalahu bi sultan. Dan syaitan itu menyuruh mereka untuk menyekutukan saya yang itu tidak pernah saya ini berikan keterangan tentang bolehnya tentang masalah tersebut. Oleh karena itu hendaknya kita jadikan syaitan sebagai musuh. Inna syaitana lakum adun fattakhiduhu aduwa. Sungguhnya syaitan adalah musuh bagi kalian, maka jadikan dia musuh, jangan jadikan teman. Ya. Airnya lancar, tidak pernah seret, tidak pernah kering. Ada sedekah telabah. Biasanya waker-waker yang punya kerjaan. Ngajak umat ini untuk sedekah telabah. Ada sedekah laut, ada sedekah gunung. Kebanyak sedekah. Syirik semua. Innama yad'u
hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir, dan syaitan ini selalu mengajak kelompoknya supaya kelompoknya ini menjadi penghuni neraka sa'ir. Nanti di akhirat semua protes ke syaitan, gara-gara kamu kita masuk neraka. Oh, saya cuma apa? Pingin ada teman saja. Kamu yang bodoh. Sudah masuk neraka dibodoh-bodohin lagi lah. Gimana sakit hati. Makanya sejak awal kita tancapkan permusuhan kepada syaitan sejak sekarang. Jangan dijadikan teman. Nah, adapun kemudian pembahasan yang kedua tentang berapa fenomena gulu yang dilakukan oleh ahlul bid'ah, orang-orang yang tidak berada di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, du'aul maut wal istighatsatu bihim. Ini meminta kepada orang mati dan istighosah kepada orang mati, karena itu mereka dijadikan sebagai perantara kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma na'budu illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Tidaklah kami beribadah kepada orang yang sudah mati ini kecuali supaya mereka mendekatkan kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Tetapi inilah inti kesyirikannya. Allah tidak ridho jika ibadah ini diberikan kepada selainnya, kemudian baru kepada dia. Harusnya langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sarfu anwa'il ibadah li ghairillah. Ya, memberikan ibadah-ibadah yang lain kepada Allah Subhanahu wa taala seperti nazar, menyembelih untuk jin, untuk berhala mereka. Ini semua melampaui batas dalam agama. Kemudian i'tiqadu tasarrufil anbiya was shalihin fil kaun. Mereka berkeyakinan bahwasanya para nabi dan orang soleh ini bisa mengatur alam semesta. Dan ini sudah menggabungkan syirik dalam rububiyah dan syirik dalam uluhiyah. Salah satu contohnya dalam kitab Manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dia berkata, banyak hal-hal bohong yang dinisbatkan kepada beliau Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dan beliau tidak pernah sama sekali kemudian membuat ajaran yang namanya ajaran tarekat sufiyah. Ini cuma klaim dari mereka saja. Semua diklaim ini tokoh Abu Bakar ini adalah tokoh tarekat Naqsyabandiyah, dan yang padahal mana ada tarekat Naqsyabandiyah di zaman Abu Bakar, ngarang-ngarang aja. Kalau dalam kitab itu Manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani, halaman 21, tufiya ahadu khaddamil Ghaus al-A'zam. Telah meninggal salah seorang pembantu Ghausul A'zam. Ghausul A'zam dalam istilah orang sufi, Ghausul A'zam ini adalah pemimpin wali-wali. Jadi ada wali-wali yang mengatur iklim dan cuaca. Nah, bosnya wali ini namanya Ghausul A'zam. Ini adalah pemimpin tertinggi. Dan ini yang paling besar, ada 4 orang. Yang pertama Abdul Qadir Jailani, yang kedua Rifai, yang ketiga Dasuki, yang keempat apa? Berapa tadi? 3. Badawi. Abdul Qadir Jailani, Rifai, Dasuki, dan Badawi. Ini 4 wali Ghaus. Ghausul A'zam itu bosnya para wali yang mengatur alam semesta, yang mengatur cuaca dan iklim. Jadi telah meninggal salah seorang pembantu Ghausul A'zam. Ghausul A'zam di sini yang dimaksud adalah Abdul Qadir Jailani. Wajah zaujatuhu ilal Ghaus. Kemudian istrinya pembantunya ini datang kepada Abdul Qadir Jailani. Fadadara'at wa tujad ilaihi wa talabat hayata zawjiha. Kemudian dia meminta kepada Abdul Qadir Jailani supaya apa? Supaya suaminya bisa hidup lagi. Fatawajjahal Ghaus ilal muraqibah. Fara'a fi alamil ghaib. Akhirnya Abdul Qadir Jailani ini berangkat ke muraqibah. Muraqibah itu istilah bagi pembuka alam batin. Ketika kita di alam lahir mau ke alam batin, ada muraqibahnya yang membukanya. Aneh-aneh. Fara'a fi alamil batin anna malakal maut yas'ud ila sama'. Kemudian Abdul Qadir Jailani melihat di alam batin. Alam batin ini alam di luar alam yang kita lihat, alam khusus mereka.
Dia melihat malaikat maut ini naik ke langit, wa ma'ul arwah al-maqbudah fi dzalikal yaum, membawa roh-roh yang dicabut pada hari itu. Faqala ya malakal maut, kif. Kemudian Abdul Qadir Jailani mengatakan, wahai malakul maut, berhenti sebentar. Wa atini ruha khadimi fulan, berikan saya rohnya apa? Rohnya pembantu saya. Berikan rohnya pembantu saya. Istrinya apa, nangis-nangis. Sama bismi, kemudian dia menyebutkan namanya supaya jelas. Faqala malakul maut inni aqbidul arwah ya'mur ilahi abi amri ilahi. Saya ini, kata malakul maut, saya mencabut roh itu dengan perintah Allah. Wa addiha ila babi azamatihi, dan saya akan membawa roh ini ke pintu-pintu kemuliaannya Allah. Kaifa yumkinuni an atika ruha alladhi qabartuhu bi amri rabbi. Bagaimana saya akan balik memberikan engkau roh apa? Roh hamba yang sudah diperintahkan oleh Allah untuk mencabutnya. Bakarrar al-Ghaus alaihi tahu. Kemudian Abdul Qadir Jailani terus menerus meminta roh pembantunya itu untuk dikembalikan. Famtana min i'ta'i wa fi yadihi dharfu ma'nawin kayhatin zambil fihi al-arwah al-maqbudah fi dhalika al-yawm fa bi quwwati al-mahbubah jarra al-zambil wa akhadahu yadahu fatafarraqat al-arwah. Kemudian di tangan malaikat maut itu ada semacam zambil itu sebuah kotak gitu, yang di dalamnya itu adalah roh-roh orang yang dicabut pada hari itu. Tapi karena kuatnya kewibawaan dari Abdul Qadir Jailani, karena dia adalah kecintaan Allah, akhirnya kotak itu menjadi terhancur gitu, terbelah terus, sehingga roh-roh itu berserakan. Kalau memang warajat ila abdaniha, dan semua roh itu kembali ke badannya masing-masing pada hari itu. Fanaja malakul maut rabbahu wa qala, kemudian malakul maut protes, ya Allah, ya Rabbi, anta alamu bima jara baini wa baina mahbubika, engkau lebih tahu apa masalahku tadi dengan ini orang-orang yang kau cintai ini, wa walika, dan walimu Abdul Qadir disebut Abdul Qadir. Wa bi quwwati sultah wa saulah akhadha minni ma qabattuhu min al-arwah hadzal yawm. Karena besarnya dia, kekuasaan mereka dan kecintaan engkau kepada mereka, hanya mereka bisa mengambil roh-roh itu hari ini dari saya. Malaikat maut. Fa khatabahu al-haq jalla jalaluhu. Kemudian al-haq jalla jalaluhu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, menjawabnya, ya malaikat maut, innal ghawsa al-'azam mahbubi. Wahai malakul maut, Ghausul A'zam, Abdul Qadir Jailani itulah kecintaan saya, kekasih saya. Matlubi lam u'ti ruha khadim wa qad rahat al-arwah al-kathira min qabdatika bi ruhin wahidin fatandam hadzal waqt. Lima la u'tituhu. Bagaimana saya tidak memberikan roh pembantunya, sementara roh-roh yang lain ini sudah berserakan. Ala kullin subhanallah. Jadi mereka punya keyakinan bahwasanya ada namanya wali autad. Wali autad itu 4 wali yang menjaga alam semesta supaya alam semesta ini tidak jatuh menimpa bumi. Namanya wali autad. Ada namanya wali abdal. Wali abdal ini adalah wali yang menjaga 7 benua. Jumlahnya 7 wali abdal, menjaga 7 benua. Adapun abdal, memang ada istilah dalam beberapa hadis, walaupun hadis tidak sahih. La tadummu ahla Syam fa innahum abdal. Jangan kalian mencela penduduk Syam karena mereka abdal. Abdal di sana maksudnya adalah mereka adalah akan lahir dari mereka itu adalah penerus para nabi. Kenapa? Karena kebanyakan nabi yang diutus oleh Allah itu berada di negeri Syam. Tapi menurut mereka abdal ini adalah wali yang menjaga 7 benua. Wali yang menjaga 7 benua. Kemudian di bawahnya itu wali-wali yang mengatur iklim dan cuaca.
Di negeri Syam ada 30 wali. Di Mesir juga ada 30. Nggak tahu di Indonesia berapa. Habis murid. Subhanallah. Nah, karena mereka istilah wali ini bukan diambil oleh mereka dari Al-Quran dan Sunnah, tapi mereka mengambil istilah wali ini dari ajaran Yunani. Dalam istilah ajaran Yunani ada manusia-manusia yang dinamakan manusia dewa. Bagaimana manusia dewa itu? Manusia dewa itu terdiri dari dua unsur. Yang pertama unsur lahud, unsur ketuhanan. Yang kedua unsur nasut. Nasut itu adalah manusia. Dia manusia cuma punya unsur ketuhanan. Dia punya unsur ketuhanan cuma bentuknya manusia. Inilah ajaran Yunani, plok-plok Yunani punya, bukan ajaran Islam. Adapun dalam ajaran Islam, Allah SWT berfirman, "Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun." Ketahuilah bahwasanya wali Allah itu mereka tidak pernah bersedih, juga tidak pernah khawatir. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan terus-menerus bertakwa, terus-menerus bertakwa sampai mereka meninggal. Itulah wali menurut Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada ceritanya dalam Islam ada wali tidak sholat, ada wali ngerokok, ada wali dari Jawa, itu wali juga wali Gaus katanya. Dia termasuk bawahnya levelnya Abdul Qadir Jolani, dan dia kebiasaannya apa? Ngerokok, pakai peci hitam, kemudian jalan-jalan ngerokok. Ini wali Gaus. La ilaha illallah. Sebegini rusaknya akidah kaum muslimin, dan mereka menganggap diri mereka aswaja. Padahal ya, kiai-kiai mereka yang berpegang pada Al-Quran dan Sunnah terang-terang mengatakan ajaran tarekat sufi ini ajaran pembohong. Ajaran pembohong. Itu kalau kiai-kiainya masih konsisten dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, ajaran sufi lebih dekat kita katakan menjadi agama sufi, bukan ajaran sufi. Karena kalau sudah meyakini seperti ini, ada manusia yang mengatur alam semesta. Yang mengatur alam semesta siapa tadi? Allah Subhanahu wa taala yang mengatur alam semesta. Tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala dalam mengurus alam semesta. Lau kana alihatan illallah la fasadata, kata Allah. Seandainya ada yang lain mengatur alam semesta, sesembahan yang lain selain Allah, maka alam semesta ini akan hancur, akan binasa. Ini sudah syirik dalam rububiyah, syirik juga dalam uluhiyah. Terus bagaimana dengan sufi-sufi zaman sekarang? Dia masih tetap sholat misalnya, masih bersahadat, tapi mereka ada keyakinan seperti, apakah masih dalam koridor Islam apa enggak? Wallah. Tergantung keyakinannya. Kalau dia sudah 100% sudah keyakinan seperti itu, tidak bisa dikatakan dia sebagai seorang muslim. Kalau sudah mengakui bahwasanya Allah ini mempunyai pembantu, wali-wali ini dia mengatur alam semesta. Mana dalilnya? Tidak ada. Cerita bohong. Kemudian juga mereka meyakini bahwasanya para nabi dan orang-orang saleh ini mengetahui yang gaib. Sebagian perkataan Al-Busiri dalam qasidahnya, dan juga dalam kitab Barzanji yang sering dibaca-baca, wa anna min judika dunya wa darrataha, termasuk kemurahanmu wahai Muhammad adanya dunia dan madunya dunia, yaitu akhirat. Adanya dunia dan madunya. Madunya dunia siapa? Akhirat. Kenapa? Karena dunia dan akhirat ini tidak pernah ketemu, tengkar terus. Makanya dikatakan madunya dunia adalah akhirat. Wa min ulumika ilmu lauh wal qalam, dan di antara ilmu wahai Muhammad adalah ilmu lauh wal qalam, yaitu ilmu yang terhadap di lauh mahfuz dan qalam. Yang mengetahui semua yang ada di lauh mahfuz adalah Allah Subhanahu wa taala. Qul
La ya'lamu ma fis samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah. Katakan tidak ada yang gaib di bumi, langit dan bumi kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bagaimana dulunya mereka melalui batas juga mendudukkan para nabi dan orang-orang soleh ini ke derajat ketuhanan, seperti dalam kitab Al-Haqiqah Al-Muhammadiyah, ini kitab sufi. Al-Haqiqah Al-Muhammadiyah karangan Al-Jaili, dia mengatakan i'lam anna al-insan al-kamil, katakanlah bahwasanya manusia yang sempurna itu waladhi yastahiqul asma' dzatiyah wa sifatul ilahiyah, adalah manusia yang dia pantas untuk menerima nama-nama zat Allah dan juga manusia yang punya sifat-sifat ketuhanan. Itulah manusia yang sempurna. Kok sifat-sifat ketuhanan? Memang ada manusia dia khaliq, menciptakan, razik, memberikan rezeki, mutakabbir yang sombong. Itu kan sifat-sifat ketuhanan. Manusia yang sempurna itu harus seperti itu katanya. Ta'ala Allah amma yasifun. Kemudian mereka juga berkeyakinan bahwasanya Nabi SAW adalah awal dari makhluk dan Nabi Muhammad diciptakan dari nur Allah, cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian alam semesta diciptakan dari cahaya siapa? Cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis yang sahih masalah ini. Katanya ada hadis Jabir, tapi hadis ini hadis palsu. Ada matan ini riwayat Abdul Razak tidak pernah meriwayatkan hadis seperti itu. Kemudian mereka juga di antara bentuk gunung yang melampaui batasnya itu mengakui bahwasanya mereka pernah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat sobat-sobat mereka. Yang pertama, bahwasanya Allah menciptakan Nabi Muhammad dari cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dalam hadis Jabir, ya Jabir, inna Allah ta'ala khalaqa qabla al-asya' nurun nabiyika. Wahai Jabir, sesungguhnya Allah menciptakan sebelum segala sesuatu adalah cahaya nabimu. Min nurihi, dari cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini kadzab kata para ulama ahli hadis. Ini hadis ini adalah dusta, kadzib, dusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Imam Suyuti mengatakan la sanada lahu, tidak ada sanadnya hadis ini. Tidak ada sanadnya. Sanad itu siapa yang meriwayatkan ke Nabi? Tidak ada. Tiba-tiba Nabi bersabda begini. Dari mana? Enggak ada. Enggak ada sanad. Kemudian juga bertentangan dengan ayat Al-Quran yang lain. Qul subhana rabbi hal kuntu illa basyarar rasul. Katakan Muhammad, yang maha suci Allah, bukankah aku manusia biasa? Berarti Nabi Muhammad diciptakan dari apa? Manusia biasa, berarti dari apa? Ya sperma, dari mana? Kemudian juga bertentangan dengan hadis Nabi SAW, khuliqatul malaikatu min nur. Malaikat diciptakan dari cahaya. Wa khuliqal jan min marij min nar. Dan jin diciptakan dari marij min nar, api yang menyala-nyala. Wa khuliqa Adam mimma wasafa lakum. Dan Adam diciptakan dari apa yang disifatkan kepada kalian itu dari tanah. Dan keturunannya Nabi Adam dari sperma. Nabi Muhammad yang mana di dalam hadis ini? Keturunannya Nabi Adam. Keturunan Nabi Adam. Ada juga hadis kuntu nabiyan wa Adam bainal ma'watin. Ketika saya menjadi nabi, Adam pada waktu itu berada antara air dan panah, jadi belum dibentuk. Nabi Muhammad sudah jadi nabi. Mau'udhu'un la asla lahu. Para ulama mengatakan hadis ini palsu, tidak ada asal usulnya. Imam Sakhawi juga mengatakan seperti itu. Syalbani mengatakan hadisul maudhu'un, hadis palsu. Hadis palsu. Mana duluan Adam atau Adam Malik? Adam atau Nabi Muhammad? Jelas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka berkeyakinan juga bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam
bisa dilihat ketika terjaga. Dalilnya man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqdha wa la yatamassalu asyaitanu bi. Barang siapa yang bermimpi bertemu saya, maka dia akan melihat saya nanti ketika terjaga. Kenapa? Karena syaitan tidak akan menyerupai saya. Maksud hadis ini adalah dia akan bertemu dengan Nabi SAW nanti pada hari kiamat di telaganya, bukan di dunia. Kemudian juga orang yang mimpi bertemu Nabi harus ditanya bagaimana ciri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ketika ada seorang berkata kepada Ibnu Abbas, saya bertemu Ra'aitul Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya tadi malam bermimpi bertemu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala sifli, maka Ibnu Abbas mengatakan, coba terangkan bagaimana ciri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya bermimpi bertemu Nabi. Nabi jenggotnya putih semua, rambutnya putih semua. Betul apa enggak Nabi? Salah, bohong. Karena ubannya Nabi di jenggot dengan rambutnya tidak lebih dari berapa? 20 helai. 20 helai. Lebih dari itu setan. Tapi saya bertemu dengan Nabi, bagaimana kulitnya sawo mateng seperti saya. Betul apa sahih? Kada. Bohong. Kulitnya Nabi bagaimana? Putih terus ada merah-merahnya dikit seperti itu. Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya bertemu Nabi, bagaimana rambutnya? Rambutnya jering, rambutnya keriting. Bohong. Bagaimana rambutnya? Rambutnya keras kaku. Kalau belencok gerik langsung. Bohong. Rambutnya Nabi adalah lurus dan lembut, tidak kaku, tidak juga keriting. Saya bertemu Nabi, bagaimana Nabi? Tinggi tinggang dia. Bohong. Nabi itu tidak tinggang, tidak juga pendek, pertengahan. Dadanya bidang. Saya melihat Nabi, bagaimana wajahnya? Ya kayak mirip-mirip wajah kita. Bohong. Orang melihat Nabi itu seperti melihat rembulan. Bahkan dibandingkan ketika bulan purnama dengan wajah Nabi, ternyata lebih cantik Nabi. Lebih apa? Lebih indah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikit-dikit sekarang tadi malam saya bertemu Nabi, bagaimana Nabi putih, jenggot, laku putih, pakai jubah putih dan yang lain. Bohong sih. Jadi tidak semua yang kita lihat di mimpi itu betul Nabi SAW. Jadi syaitan tidak bisa menyerupai Nabi ketika mimpi kita itu betul-betul seperti ciri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika bukan ciri Nabi, syaitan punya kerjaan. Nabi saja seperti itu ketatnya para ulama memberikan ini ciri-ciri seperti itu dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Apalagi selain Nabi, datang wali wibian turun wali siapa? Abdul Qadir Jailani. Apa bilang Abdul Qadir Jailani? Kanggun si dendek sembahyang mali, tamat was sembahyang. Besok saya tidak sholat lagi. Sudah libur, sudah yakin. Wa'bud rabbaka hatta yakin. Sembahlah Allah sampai engkau yakin. Sampai engkau yakin. Padahal yakin di sana apa maksudnya? Al-maut, kematian. Karena kita semua yakin akan mati. Nabi SAW, apakah beliau tamat sholat sebelum mati? Ketika mau sakaratul maut minta apa beliau? Air wudhu mau sholat. Ini Nabi SAW. Allah Ta'ala sallallahu alaihi wa sallam.